apakah dalam kondisi ketakutan bahwanya neraka itu koyo bahasa Nabi ini, gak mungkin kamu bisa selamat kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi wa ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azmatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan bersama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi ini kita bisa melanjutkan kajian kita setiap Sabtu ketika. Mudah-mudahan kajian ini disertai hidayah dari Allah dan kita semua dapat ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah wa li hajatina wa hajatikum lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita baca ayat terakhir dari surat At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Lanjutkan dengan sholawat sekali. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ini ada request agar menyampaikan materi terkait dengan masalah kurban, karena terkait dengan problematika fikih pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Maka kali ini saya ingin menyampaikan tentang sejarah kurban dengan harapan kita bisa meneladani perjalanan spiritual keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga sekaligus mengambil hikmahnya. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kita ketahui bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu dalam satu riwayat disebutkan pernah berkorban sebanyak 1000 ekor domba, 300 lembu atau sapi, dan 100 ekor unta. Nah, saya coba menghitung untuk harga sekarang. Kalaulah domba atau kambing itu rata-rata berapa, Pak? Ya, taruhlah umumnya 3 juta ya. Kalau kali 7 berarti kan 21 juta. Maka 3 juta kali 1000 itu 3 miliar. Sapi berkorban 300. Nah, asumsinya yang paling kecil
atau yang paling murah 21 juta kali 300 itu ketemu 6.300.000.000. Unta itu minimal 27 juta. Ini saya googling di website ya, di Google. Ternyata unta ini rata-rata 27 juta, lebih mahal sedikit dari sapi. Kali 100 2.700.000.000. Total Nabi Ibrahim pernah sekali korban itu seharga atau senilai 12 miliar. Nah, berarti Nabi Ibrahim itu kaya raya. Iya. Pertanyaannya, kok bisa kaya seperti itu? Harta dari mana? Ya, jawabannya jelas dari Allah Subhanahu. Iya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sampai-sampai malaikat itu kagum karena belum pernah manusia dalam hidup berkorban sampai senilai sebesar itu. Ketika kekaguman malaikat disampaikan pada Nabi Ibrahim, ternyata spontan Nabi Ibrahim itu bilang begini, ini tidak seberapa, bahasanya Surabaya, kecil bagiku. Nah, bahkan jika suatu saat nanti saya ditakdirkan atau dianugerahi oleh Allah seorang anak, demi membuktikan kecintaanku kepada Allah, tiba-tiba Allah menyuruh untuk menyembelihnya, pasti itu akan aku lakukan. Spontan Nabi Ibrahim mengatakan seperti itu karena secara lahir beliau itu sudah lanjut usia, dan istrinya yang pertama siapa Bu? Siti Sarah, bukan Siti Hajar. Itu dalam keadaan mandul. Sementara Nabi Ibrahim sudah usia 86 tahun, itu dalam riwayat disebutkan. Sehingga bahasanya nggak mungkin punya anak. Sampai-sampai beliau ngomong, kalaulah suatu saat saya diberi anugerah oleh Allah seorang anak untuk membuktikan kecintaanku kepada Allah, kemudian Allah menyuruhku untuk menyembelihnya, pasti itu aku lakukan. Bahasanya, kalau harta itu kecil, nyawa pun saya berikan dalam rangka untuk membuktikan cinta kepada Allah. Nah, pertanyaan selanjutnya, kekayaan sebanyak itu dari mana? Ini ada sebuah riwayat, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah bersabda, hadisnya panjang sekali, nggak usah dibaca ya, langsung kita ceritakan sejarahnya. Begini, jadi Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah itu semula menempati daerah di Baitul Maqdis yang sekarang dikuasai oleh Israel ini, Bapak Ibu. Jadi Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa dan sekitarnya itu adalah negerinya para nabi dan para rasul, ya. Saat itu dilanda kekeringan dan paceklik yang berkepanjangan, sehingga semua orang dalam kondisi sulit. Akhirnya Nabi Ibrahim hijrah ke Mesir. Tapi waktu itu namanya bukan Palestina, namanya Babilonia. Akhirnya memboyong keluarganya dengan Siti Sarah ke Mesir. Dilalah di Mesir itu dipimpin oleh seorang raja yang dikenal zalim, suka berfoya-foya dan gila terhadap wanita cantik. Sing aneh Bapak Ibu, kalau dengan gadis biasa tidak tertarik secantik apapun, tapi kalau orang cantik sudah bersuami, lah ini nggak jauh gregetno. Nih seorang gadis perawan tidak tertarik, tapi kalau dia sudah bersuami,
ini dia tidak bisa menahan diri. Ini memang kelainan. Namanya Amr bin Amru al-Qais bin Mail. Itu sebabnya Nabi Ibrahim khawatir kepada Siti Sarah yang cantik dari kebejatan Raja Mesir tersebut. Jadi Mesir itu memang banyak raja, yang selanjutnya kemudian Fir'aun kan gitu ya. Zamannya Nabi Musa alaihissalam. Kala itu setiap mendengar ada wanita cantik, sang raja selalu ingin menjadikan selimnya jika wanita itu telah memiliki suami lainnya. Ia akan memaksa suaminya untuk menceraikannya. Jika tidak mau, pasti dibunuhnya. Jika wanita itu adalah saudara dari seorang yang dikenalnya, maka ia ditinggalkan. Apa yang jadi kekhawatiran Nabi Ibrahim itu terbukti, Bapak Ibu. Begitu Nabi Ibrahim datang dengan istrinya yang berparas cantik, dilalah pengawal raja ini mengetahuinya. Jadi ada seorang pengawal yang tugasnya untuk mencari wanita yang sudah bersuami. Terus mari ngono nglaporno nang ngene raja. Nek kalau Pak Jazil nggak ada bojo ayu. Langsung. Nah, ketika pengawal itu memberitahukan perihal pesona dan kecantikan Siti Sarah, istrinya Nabi Ibrahim, nah saat itulah kemudian Raja Mesir matanya berbinar-binar setelah mendengar laporan pengawalnya. Hasrat sang raja tiba-tiba menggebu dan menyuruh pengawalnya untuk memanggil mereka berdua. Pergilah dan bawa wanita tersebut kemari. Nah, ini perintahnya raja kepada pengawalnya. Nabi Ibrahim pun datang menemui raja yang zalim itu. Di hadapan raja yang zalim itu, Nabi Ibrahim ditanya, siapa wanita yang bersamamu itu? Nabi Ibrahim menjawab, dia adalah saudariku. Saudarakah ya? Jadi Nabi Ibrahim menjawab, bukan istriku tapi saudariku. Sebab kalau ngomong bojoku, lah itu pasti bahaya. Suruh menceraikan, kalau tidak pasti dibunuh. Nah, saat itulah kemudian di dalam riwayat tadi Nabi Ibrahim Siti Sarah tempat tersinggung. Wong bojone kok diomongi saudaranya. Sehingga di dalam hadis disebutkan Nabi Ibrahim itu pernah berbohong 3 kali. Yang pertama seperti dalam surat As-Saffat itu disebutkan inni saqim, aku sedang sakit. Saat itu diajak pesta pora oleh orang-orang yang penyembah berhala tapi menolak. Ya karena di antara salah satu yang membuat berhala Raja Namrud waktu itu ada siapa? Bapaknya sendiri. Sehingga dalam rangka menghormat mereka untuk penolakan halus mengatakan maaf saya sedang sakit. Yang kedua, ketika Nabi Ibrahim merobohkan patung-patung itu kan kemudian ditanya dan ditangkap oleh orang-orang sekitarnya, Raja Namrud dan kawan-kawan itu, siapa yang merobohkan ini? Nabi Ibrahim bilang, bukan saya, tapi patung yang paling besar dikalungi kapaknya itu. Lah, mana mungkin dia bisa merobohkan mau dia patung. Jadi Nabi Ibrahim wis ngerti patung kok sembahan. Nah, jadi Nabi Ibrahim berbohong yang kedua, yang ketiga ini. Tapi sebenarnya dalam fikih berbohong di dalam rangka menyelamatkan diri itu hukumnya boleh. Nah, dia adalah saudariku. Sambil berbisik kepada istrinya, jangan kau katakan bahwa kau adalah istriku agar kau selamat. Katakanlah kau adalah saudariku. Nabi Ibrahim itu mengatakan seperti itu secara lahir nggak salah, Pak. Karena alasannya apa? Demi Allah, di bumi ini hanya kita berdua yang mukmin. Kan di dalam ayat Al-Quran,
Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Sementara aku ambek awakmu di dunia ini yang beriman kepada Allah hanya kita berdua, semuanya kafir. Karena itu hakikatnya kita adalah bersaudara. Baru bojone paham dan tidak tersinggung. Nah, ketika Siti Sarah melihat raja hendak mendekatinya, nah ini dalam sejarahnya ketika itulah Bapak Ibu, karena walaupun sudah dijawab kamu adalah saudariku dan tidak ngomong bahwa itu adalah istriku, tapi karena kecantikannya di luar batas umumnya manusia, akhirnya raja itu tetap meminta Siti Sarah untuk masuk ke dalam kamarnya. Dan ketika hendak menjamahnya, kemudian Siti Sarah berdoa begini, ya Allah, sesungguhnya aku beriman kepadamu dan Rasulmu, serta aku selalu memelihara kehormatanku. Janganlah engkau biarkan orang itu merusak kesucianku. Itu doanya. Nah, tiba-tiba raja itu merasa tercekik dan menghentak-hentakkan kakinya. Setiap raja ingin menyentuh Sarah, tangannya menjadi lumpuh. Jadi langsung gak bisa bergerak. Stroke langsung, Pak. Nah, coba. Lah ketika itu Siti Sarah berdua di dalam kamar kaget. Loh, kok moro-moro stroke gak bisa bergerak? Nanti kalau kemudian terus begini, semua orang pasti menuduhku bahwa akulah yang menyebabkan dia seperti ini. Akulah apa mana sampai mati. Nanti orang menuduh bahwa akulah yang membunuhnya. Akhirnya donga malih nang Gusti Allah, ya Allah, andai kata raja ini mati, tentu orang-orang ini akan menuduh bahwa aku adalah yang membunuhnya. Setelah Herod berdoa, nah saat itu tuh kemudian Siti Sarah berdoa kembali, ya Allah kalau begitu sehatkanlah. Nah akhirnya berkat doa Siti Sarah sehingga raja itu kemudian sehat kembali, bisa jalan normal. Nah bareng sehat maneh, dongon niku gak kapok, mau menyentuh kembali. Ini wong lanang ngoten iki. Akhirnya Bapak Ibu, Siti Sarah berdoa kembali dan lumpuh kembali, dan itu diulang berkali-kali. Ya. Sampai akhirnya raja kemudian sembuh dari ketakutan karena berkali-kali dia lumpuh dan stroke, dan karena doanya Siti Sarah kemudian akhirnya dipulihkan oleh Allah. Akhirnya kemudian raja bilang kepada pengawalnya, demi Tuhan, bukan manusia yang kau datangkan kepadaku, tapi setan. Nah, biar itu, jadi pokoknya orang yang menimbulkan mudhar itu dianggap setan. Ternyata kamu membawa kepadaku bukan manusia tapi setan. Kembalikanlah dia kepada Ibrahim dan beri dia seorang hamba sahaya. Nah, saat itulah sebagai rasa terima kasih karena dia pulih dan sehat normal, sebagai terima kasih kepada Siti Sarah, akhirnya dihadiahi seorang budak yang bernama Siti Hajar. Itu. Nah, di dalam riwayat lain, di samping Nabi Ibrahim dan Siti Sarah dihadiahi Siti Hajar sebagai budak tadi, raja tersebut juga memberikan hadiah berupa harta benda dan binatang ternak yang jumlahnya luar biasa banyak, karena ketakutannya terhadap kekuatan gaib yang melindungi Siti Sarah. Jadi Bapak Ibu, kekayaan yang melimpah ruah harta itu tadi adalah diantaranya hadiah dari raja tadi itu. Nah, itu disebutkan dalam kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Syekh Ibnu Katsir. Nah, dari sini kita bisa memperoleh pelajaran bahwa ternyata kesuksesan
Keberhasilan seorang itu selalu diawali dengan ujian dan cobaan. Arepe dadi wong sugih, ya, ternyata ujiannya berat. Dari Babilonia atau Palestina yang miskin kelaparan, begitu datang ke Mesir ketemu Raja Zalim, istrinya mau direbut, ternyata itu adalah merupakan skenario dan rencana Allah yang hendak memberikan rizki yang begitu besar kepada Nabi Ibrahim dan istrinya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ketika Siti Hajar satu rumah, kan akhirnya kemudian satu rumah ini kan diajak bersama-sama supaya tidak timbul fitnah, karena Siti Sarah dengan Nabi Ibrahim kan bukan mahram. Akhirnya Siti Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim agar menikahi Siti Hajar. Kok dilalah yang ditakdirkan hamil duluan adalah Siti Hajar. Jadi doa yang selama ini dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim, sebagaimana diabadikan oleh Allah dalam surat As-Saffat, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, mbok inggih saya ini panjangan anugerahi anak-anak yang soleh. Ternyata Allah mengabulkan tidak dari Siti Sarah, tapi melalui Siti Hajar. Coba. Jadi ketika seorang istri yang meminta Siti Hajar untuk menikahi Nabi Ibrahim untuk menikahinya, ternyata hamil duluan. Nah, saat itulah Siti Sarah cemburu, Bapak Ibu yang kami hormati. Akhirnya minta kepada Nabi Ibrahim supaya Siti Sarah tidak lagi tinggal satu rumah. Nah, akhirnya diboyonglah, digolek nonggon Siti Sarah yang jauh daripada pandangannya supaya gak ketemu, dimana ketemu hati loro terus kan. Ditaruhlah di dekat Ka'bah. Nah, ya tentu karena ini seorang nabi, ya Allah yang memerintahkan untuk menaruh di dekat sana. Nah, saat itu kemudian mau ditinggal Bapak Ibu. Siti Sarah tanya, alangkah teganya kamu Ibrahim meninggalkan aku sendirian dalam kondisi hamil. Ini atas kehendak siapa? Kok mentahlah kamu? Kok mentah? Jawab Nabi Ibrahim, ini adalah kehendak Allah. Ini adalah rencana Allah. Nah, ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Saat mau ditinggal Nabi Ibrahim ya gak tega Pak, tapi kemudian donga teman-teman, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku, anak cucuku, biwadin ghairi dzi zar'in, di jurang yang tandus gersang, nggak ada tanaman apapun. Mekah Madinah kan batu, banyu angel, gini betul. Coba, inda baitikal muharram, tapi di dekat rumahmu Baitul Haram. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, sengaja aku taruh di sini agar mereka kelak menjadi orang-orang yang mendirikan sholat, yang rajin ibadah kepadamu. Faja'al. Nah ini Bapak Ibu, faja'al, supaya anak cucuku ini tidak sendirian. Faja'al, jadikanlah af'idatan minan nas, atine menungso sak donya niki tahwi ilahim, punya kerentek keinginan untuk datang ke sana. Pertanyaannya, enten sak menikahi walaupun kaji bolak-balik sing boten kepingin ten Mekah Madinah. Halo? Kabeh mesti kepingin.
Itu adalah doa Nabi Ibrahim. Adapun untuk bisa hadir ke sana dan tidak, itu nanti Allah sendiri yang akan memanggil, yang mengundang datang ke rumahnya. Jadi kadang-kadang ono wong sugih tapi karena tidak mendapatkan undangan dari Allah, justru dia kalau liburan itu ngajak anaknya ke Hong Kong, ke Australia, ke luar negeri, tapi ke Mekah enggak. Kula niki, tapi alhamdulillah sekarang sudah haji. Pernah teman saya itu pengusaha, sukses, rumahnya bagus, mobilnya bukan hanya satu, istrinya juga PNS. Saya tanya, Mas, kok belum haji? Sama ini udah cukup. Waktu itu masih belum antri seperti ini. Bahasanya, aku kurang pantes. Bahasanya masih belum pantes untuk melakukan ibadah haji. Jadi alasannya merasa belum pantas. Terus ada lagi orang teman saya yang juga pengusaha beras. Ya konco dosen ya. Ternyata sampai meninggal. Ya sudah haji atau belum nggak nanti, tapi waktu itu memang belum sempat haji. Nah, jadi ada yang sama sekali secara lahir nggak mampu, tapi karena sudah mendapatkan undangan dan panggilan Allah, akhirnya bisa berangkat. Dan daerah Kalangannya itu kan Sedati ke sana, Pak. Itu kan dekat Bandara Juanda. Itu kan pertambakan. Enten salah setunggali buruh tambak, piyambak itu setiap kali musim haji. Ya kayak ngeten iki kan pesawat yang mengangkut jamaah haji melintas di atas tambak sing dijogo niki. Niku piyambake cepet-cepet ambil air wudu kemudian menghadap kiblat donga, ya Allah, mbok inggih kula niki jenengan takdirno iso haji numpak motor mulu kaya tiang-tiang niku, ngoten donga niku. Itu dilakukan mulai berangkat sampai pulang kembali ke Indonesia. Jadi selama musim haji. Piyambake pas njaga tambak miliknya Abah Haji Sung Sugih niku, itu setiap kali ada pesawat itu ndongane ngoten, ya Allah, muga-muga kula jenengan takdirno iso budal haji ambek nyudingi pesawat ngoten. Dilalah waktu niku Abah Haji sing duwe tambak pas nyambangi. Piyambake ndonga ambek nyudingi pesawat terus ditakoni, "Sampeyan lapo, Kang? Kok kaya wong umat jane?" Ambek nyudingi pesawat umi-umi adep kiblat. Kula niki ndonga, Pak, setiap enten pesawat niki sing melintas ngangkut jamaah haji, kula niki ndonga muga-muga ditakdirno iso budal haji. Masyaallah. Dadi sampai ini kepengin haji tak ceritane. Nggih. Wis duwe tabungan piro? Mboten enggak ada. Makane kula ndonga. Walah, dadi akhir apa haji sing ditambah iki moro-moro kulingin. Ya wis nek ngono, sesuk sampean fotokopi KTP karo foto ukuran 34 sampean tak terno nang Bank Mandiri, sampean tak daftar haji, aku sing bayari. Wah, langsung nuwange sujud syukur ambek merem. Lho lali ngarepe ku tambah. Langsung nyemplung blung ngono sujud syukur ngarepe tambah. Ya Allah, tadi terus cerita ngeten iki nggih. Mboten nek ditiru sesuk rombongan nang Kalanganyar ambek nyuding pesawat. Tapi sing ditiru yang ndongone niki lah. Dadi itu sudah mendapatkan panggilan Allah. Ya. Walaupun tidak punya, tapi Allah sudah memanggil datang ke rumahnya, ya mengundang ke rumahnya, maka Allah memberikan jalan. Makanya jamaah haji itu disebut tamune Allah. Duyufullah, duyufur rahman. Nah, jadi itu doanya Nabi Ibrahim, jadikanlah hati seluruh manusia di muka bumi ini punya keinginan datang untuk berkunjung ke Ka'bahmu, untuk berkunjung, untuk menemui anak cucuku. Warzuqhum, dan berilah mereka rezeki. Minat samarati, berupa buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka menjadi orang-orang bersyukur. Bapak Ibu, Mekah Madinah itu
nggak ada tanah yang bisa ditanami. Semua itu gunung padang pasir. Tapi namanya buah-buahan apapun tengri enten. Jenengan kepengin nyayur bayem, terong, kepengin jaringan asem, gelek kubis, buncis, bahkan apa namanya kecepir, niku enten kabeh. Kula niki sampeyan. Jadi ini adalah berkat doanya Nabi Ibrahim. Nah, di dekat Ka'bah inilah Nabi Ismail lahir. Karena tidak ada air, Siti Hajar lari ke Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Dilalah begitu melihat dari gunung Bukit Sofa Marwah, anaknya yang ditinggal Nabi Ismail lahir mancal-mancal. Di dekat Ka'bah itulah kemudian keluar air yang kemudian sampai sekarang dikenal dengan sebutan air Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam itu air mukjizat memang. Wong batu dipancati keluar air. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, saat ditinggal oleh Nabi Ibrahim dan ketika itu Nabi Ibrahim rindu kepada anaknya, kangen, akhirnya nyambangi. Dalam satu riwayat disebutkan Nabi Ibrahim waktu itu usianya 13 tahun. Tapi di sisi lain Nabi Ibrahim kemudian Nabi Ismail usianya 7 tahun. Karena ketemu saking senengnya Bapak Ibu, wong selama ini ndongone kepengin punya anak, dilalah punya anak, ketemu sudah lucu-lucunya sudah usia anak-anak ya. Nah, saat itulah kemudian Nabi Ibrahim diceritakan saking cintanya, saking rindunya sampai melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, saking senengnya, saking kangennya Nabi Ibrahim kepada anaknya, dijak dolanan, dijak mainan, sampai lupa kepada Allah. Saat itulah Allah kemudian cemburu dan menagih Ibrahim. Dulu kau pernah berjanji demi membuktikan cintamu padaku, kalau punya anak maka engkau akan melaksanakan perintahku meskipun aku menyuruhmu untuk menyembelih anakmu. Sekarang saatnya sembelihlah anakmu. Apakah memang engkau betul-betul cinta kepadaku atau lebih cinta kepada anakmu? Wah, tapi waktu itu melalui apa Pak? Mimpi. Karena mimpi Nabi Ibrahim gak langsung percaya, karena perintah itu tidak masuk akal. Jadi ini diabadikan oleh Allah dalam surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Sampai 3 hari berturut-turut akhirnya Nabi Ismail dipanggil. Le, aku mangkeng ngipi dikon Gusti Allah menyembelih awakmu. Bagaimana pendapatmu? Loh, Nabi Ismail wis dijajak omong-omong, dadak jawabe qala ya abatif al matuk marusata juduli insyaallah nasabirin. Wahai ayahku, karena ini perintah Allah, laksanakan. Insyaallah panjenengan akan mendapatiku, akan menjumpaiku, akan melihatku menjadi orang-orang yang sabar. Kula mboten menolak, kula pasrah. Arek ditararepe dibeleh niku lho manut. Wah, ini kan bapak sampai anak kan podo kekuatan imannya nih. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, setelah keduanya sepakat untuk melakukan penyembelihan, Nabi Ibrahim membawa putranya Nabi Ibrahim ke Mina dan membaringkan di atas pelipisnya. Jadi di dalam riwayat ketika mau menyembelih, ternyata Nabi Ibrahim didatangi oleh iblis, oleh setan yang ingin menggagalkan rencananya. Ibrahim, awak miku wong tuwa apa? Mosok arek-arek disembelih, kan ngoten iki.
Nah, karena mengganggu itulah kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail serentak mengusir setan, akhirnya menjadi syariat melempar jumroh. Jadi di tempat itulah Bapak Ibu yang kami hormati, tempat disembelihnya Nabi Ismail. Ya, di tempat lontar jumroh itu. Nah, sehingga doanya untuk melempar jumroh adalah Bismillahirrahmanirrahim rajmal lisyayati. Jadi dalam rangka untuk melempar setan. Nah, ketika itu ada orang Indonesia yang melempar dilalah balik nanggone baduke dhewe mendang. Ternyata setannya jawab, sesama setan dilarang melempar. Wong Indonesia dhewe koyok setan kok ngarep melempar setan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, saat itulah haru kesedihan menyelimuti keduanya. Tapi Nabi Ibrahim kemudian bilang, ni'mal auni anta ya bunayya ala amrillah. Sungguh sebaik-baik pertolongan adalah engkau wahai anakku dalam menjalankan perintah Allah. Wahai ayahku, jawab Nabi Ismail, kencangkanlah ikatan agar aku tidak lagi bergerak. Sisingkanlah bajumu agar darahku tidak mengotori. Jika nanti ibu melihat bercak darah itu niscaya akan bersedih. Percepatlah gerakan pisau itu dari leherku agar terasa lebih ringan bagiku. Karena sungguh kematian itu sangat dahsyat. Apabila engkau telah kembali, maka sampaikan salam kasihku kepadanya. Ini di dalam kitab dialognya ditulis seperti itu. Wahai ayahku, palingkanlah wajahku hingga tak terlihat olehmu. Karena sungguh jika melihat wajahmu, engkau akan selalu merasa iba. Perasaan iba itu dapat menghalangi kita untuk melaksanakan perintah Allah. Apalagi di depan mataku terlihat kilatan pisau yang sangat tajam untuk membuatku ketakutan. Makanya disunahkan pisaunya tajam dan kemudian kalau bisa wajah atau mata dari sembelihan itu ditutupi apalah supaya tidak melihat pisaunya. Laki-laki sosok Nabi Ismail sangat berperan dalam menjalankan perintah Allah ketika perintah yang harus dilaksanakan merupakan perintah yang tidak bisa diterima oleh akal. Kemudian Nabi Ibrahim kembali menuruti perintah anaknya. Namun yang terjadi masih saja seperti semula. Pisaunya yang sangat tajam tidak bisa melukai Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail bingung, Nabi Ibrahim bingung, Pak. Pisaunya sangat tajam digorok ini mboten tedas. Dan sedikit pun kulit Nabi Ibrahim mboten beset. Beberapa pertanyaan muncul saat itu, di mana pisau yang sangat tajam bahkan bisa membelah batu. Tapi ketika dibuat untuk memotong batu langsung pecah. Tapi kembali untuk menyembelih Nabi Ismail tidak mempan. Tidak bisa melukai Nabi Ismail yang begitu halus dan lembut. Saat itulah Allah kemudian menurunkan firman-Nya. Jadi Allah kemudian menjawab, wa nadainahu ayya Ibrahim qad shaddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, dan seterusnya. Lalu kami memanggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar berupa domba. Nah, kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Jadi kalau Nabi Ibrahim diuji oleh Allah untuk menyembelih putranya dalam rangka untuk membuktikan cintanya kepada Allah, kalau kita diuji untuk menyembelih domba bagi orang yang mampu untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah. Nah, lantas domba siapa yang disembelih itu Bapak Ibu? Menurut Syekh Jalaluddin Al-Mahali dalam kitab tafsir Al-Quranul Karim,
kambing yang digunakan sebagai ganti dari penyembelihan tersebut merupakan sembelihan yang agung atau dzibhun azim tadi, karena sebenarnya kambing itu merupakan korbannya Habil yang diangkat ke langit saat Allah memerintahkannya untuk melaksanakan kurban, lalu digembalakannya di surga untuk waktu yang sangat lama. Jadi Bapak Ibu, bukan berarti itu kurban ghaib moro-moro. Ternyata waktu Nabi Adam alaihissalam punya anak kembar namanya Qabil dan Habil, dan saat itu Qabil lahir juga bersama saudara kembar wanita. Qabil juga punya saudara kembar juga wanita. Dilalah ketika syariat pernikahan diperintahkan harus silang. Qabil nggak boleh menikahi saudara kembarnya sendiri yang lahir bersamaan, begitu pula Habil nggak boleh menikahi saudara kembar sendiri yang lahir bersamaan. Di mana Qabil akhirnya diperintahkan menikahi saudara kembarnya Habil, Habil diperintahkan untuk menikahi saudara kembarnya Qabil. Tapi karena saudara kembar yang lahir bersama Qabil itu lebih cantik, gak gelem. Akhirnya untuk memilih dan menentukan, maka diperintahlah kurban. Ternyata kurban yang diterima itu kurbannya Habil. Akhirnya Habil yang berhak untuk menikahi saudaranya kembarnya Qabil. Nah, saat itulah Bapak Ibu, Qabil gak terima. Akhirnya gak iso turu, krono direbut oleh. Nah, singkat cerita, kakak langsung membunuh adik gara-gara rebutan. Nah, jadi ini ono saiki arek rebutan pacar kemudian sampai membunuh, itu berarti keturunannya Qabil. Ternyata masih ada sampai saat niki loh, nggih. Nah, jadi kambing dombanya itu kambingnya Habil yang pernah diangkat oleh Allah ke langit, ke surga. Kemudian diturunkan lagi saat Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail. Itulah di antara sejarah. Nah, hikmahnya apa Bapak Ibu? Ternyata di dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda begini. Ini dari Sayyidah Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwa kurban yang kita laksanakan di dunia ini akan menjadi saksi nanti ketika di akhirat. Hadis itu artinya tidak ada satu amalan yang dikerjakan oleh anak Adam atau manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah selain menyembelih hewan kurban. Karena hewan kurban itu akan datang nanti pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu dan untuk melakukannya. Nah, ini ya bagi kita yang diberikan kelebihan oleh Allah harta, yang punya tabungan, ya memang ini hukumnya sunnah bukan wajib. Cuma ini akan kelak nanti akan menjadi saksi kita nanti di akhir. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang diberikan kelonggaran rezeki oleh Allah, tabungannya banyak, di saat hari raya tidak mau berkorban, maka fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat musola kami, tempat sholat kami. Gampangnya cerita, umpama bahasa Surabaya ngene lho. Percuma kamu mengaku aku sebagai kekasihmu, jarene seneng aku. Kula jenengan kalau ditanya apakah engkau cinta Rasulullah, jadwalnya kan masih cinta. Apa buktinya? Wong nyatane duwe akeh gak gelem. Loh, Nabi tidak mengakui loh Pak. Jangan dekat-dekat musolaku. Wis ngali rono.
Aku jijik melihat, kira-kira ngoten lah. Sampai Kanjeng Nabi, ojo nyedek aku, ojo datang ke tempat masjidku, ke musolaku, ke tempat sholatku. Nah, itu akan Nabi, artinya Nabi tidak akan mengakui sebagai umatnya sampai diusir, ojo nyedek. Itu artinya untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, salah satunya adalah diantaranya dengan kurban. Dan kemudian ada hadis an Abi Dawud an Zaid bin Arqam, artinya para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW begini, wahai Rasulullah, apakah maksud dari hewan-hewan kurban ini? Beliau bersabda, ini merupakan sunnah ajaran bapak kalian Nabi Ibrahim. Nah ini jawabannya kan Nabi. Kok dianjurkan menyembelih kurban ini? Kenapa maksudnya ya Rasul? Ini adalah sunnah yang pernah disyariatkan kepada Nabi Ibrahim, dan kita adalah anak cucunya. Mereka kemudian bertanya lagi, wahai Rasulullah, lantas apa yang akan kami dapatkan dengannya? Nek kula pun kurban, apa sing kula dapatkan? Imbalan apa? Pahala apa? Beliau menjawab, setiap rambut terdapat kebaikan. Mereka berkata, bagaimana dengan bulu-bulunya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, dari setiap rambut pada bulu-bulunya terdapat suatu kebaikan. Nah, jadi di dalam riwayat lain, kita akan diampuni oleh Allah meskipun dosa kita sebanyak bulu yang ada di dalam, yang menempel di dalam hewan kurban itu. Dan dalam riwayat lain disebutkan ketika nanti kita akan melewati satu jembatan, namanya apa? Shiratal Mustaqim. Saat nanti dihisab untuk menentukan nasib pelonjangan di surga atau neraka, itu kan kita harus melewati suatu jembatan namanya Shiratal Mustaqim. Di bawahnya ada neraka yang bertingkat-tingkat. Saat itu Bapak Ibu, jembatannya besarnya seberapa? Rambut masih dibelah menjadi, loh, rambut keciling ini dibelah dari 7. Itu menunjukkan atau kan simbolis, jangankan rambut, cagak listrik lho burung kawan iso kan ngoten nggih. Apakah dalam kondisi ketakutan bahwanya neraka itu koyoke bahasa Nabi ini, gak mungkin kamu bisa selamat kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Nah, saat itulah kemudian ada satu riwayat menyebutkan bagi orang-orang yang berkorban akan dijemput oleh hewannya yang pernah dikorbankan. Nih sapi dinaiki berapa? 7 orang, tapi nih wedhus 1 orang. Makanya dianjurkan wedhus si sapi nih sing apik, ojo sampai wedhus pincang, gak iso lewat nanti Pak. Kepleset malahan. Jadi makanya ya ini ada riwayat seperti itu. Oleh karena itulah Bapak Ibu, mudah-mudahan yang kelompok ke-15 masih 3 orang nanti, bagi Bapak Ibu yang punya kelebihan bisa ikut patungan sapi, nanti dinaiki bersama-sama dan mempercepat perjalanan kita sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga terima kasih kepada Bapak Takmir yang sudah 2 tahun berturut-turut ini saya diamanai, dititipi daging untuk dibawa ke Lamongan desa saya Pak. Wah, itu manfaatnya luar biasa. Karena bungkusannya sini kan besar-besar Pak. Iku nek dikekno wong desa iso dadi sak wulan nih Pak. Ternyata di sana digawe serundeng, diiris cilik-cilik, terus digawe toples, mangane enggak titik Pak. Engko serundeng entek, terus dagingnya digawe serundeng maneh. Iku jadi akhirnya sama emak saya itu supaya apa namanya akeh sing dikei iku dadekno maneh diudari malih dibungkusi
kecil-kecil mana. Jadi akhirnya kan jadi kata. Misalnya 25 jadi 50, asal 50 jadi lah akhirnya tonggo kabeh kumanan. Matur suwun Pak Tamir. Ya. Engko tahun ini dikai mana enggak ngerti kula niku ya. Iki ambek ngelingno bae lali ngoten lho. Nggih, matur suwun. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Sementara itu pas ini acaranya sudah mancing waktu isyraq. Untuk sementara cukup nggih? Nggih pun, boten saya takut dhisik, mosok takut terus. Ini kan sejarah. Nggak ada kaitannya dengan masalah fikih. Yang penting mudah-mudahan kula jenengan semua diberikan kelonggaran rezeki yang barokah, yang banyak, sehingga bisa menyisihkan untuk kurban kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atim lana nuran waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.